Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang akuntansi investasi pada surat utang. Nah, sekarang kita akan membahas akuntansi investasi pada ekuitas. Kalau kita bicara akuntansi investasi pada ekuitas atau investasi ekuitas itu maksudnya adalah investasi pada saham, gitu ya. Nah, kita lihat kalau kita bicara tentang investasi saham, gitu ya, maka ada tiga metode yang dipakai, di mana tiga metode yang dipakai ini itu sangat tergantung pada jumlah kepemilikan saham yang kita miliki atau yang dimiliki oleh perusahaan investasi. Nah, kita lihat di sini ada istilah, ada investor, ada investe. Investe itu adalah saham yang dibeli oleh investor, sedangkan investor itu adalah pihak yang membeli saham, gitu ya. Itu harus diingat ya. Di sini kita lihat investor dan investe, gitu ya. Nah, kalau misalkan investor tadi memilih saham atau investasi di saham, di pemilikan saham perusahaan itu kalau kurang dari 20% dari total saham yang ada, maka itu dia tidak memiliki kendali, ya. Artinya tidak memiliki kendali sama sekali. Artinya 20%, di bawah 20% itu berarti tidak memiliki kendali. Karena tidak memiliki kendali, maka metode yang dipakai itu adalah metode cost method atau metode biaya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan investor tadi, perusahaan investor tadi itu membeli kepemilikan saham investe itu antara 20% sampai 50%, maka dia akan memiliki signifikan pengaruh, ya, pengaruh yang signifikan, ya. Dia tidak mengendalikan, tapi adalah memiliki pengaruh yang signifikan, gitu ya. Nah, itu apa? Itu menggunakan equity method, ya, metode ekuitas, ya. Sedangkan kalau misalkan investor tadi itu memiliki kepemilikan saham, ya, lebih dari 50%, maka dia akan menjadi pengendali, gitu ya. Nah, inilah biasanya kalau misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B, gitu ya. Ada perusahaan A ini sebagai investor, perusahaan B-nya itu adalah investe, gitu ya. Kemudian kalau misalkan perusahaan A ini membeli kepemilikan saham di perusahaan B, di PT B, gitu ya, dengan total 50% dari saham yang beredar, ya, atau dari total 50% dari ekuitas yang dimiliki oleh PT B tadi, maka secara otomatis PT A itu akan menjadi pemilik sepenuhnya dari PT B tadi itu. Jadi sebenarnya di dalam dunia modern saat ini kita bisa memiliki perusahaan itu tidak harus dari nol, gitu ya. Asalkan kita punya duit yang banyak, kita bisa melakukan apa istilahnya akuisisi, istilahnya akuisisi. Kalau kita akuisisi sahamnya dengan sebuah perusahaan dengan jumlah akuisisinya itu lebih dari 50%, maka otomatis kita menjadi pemiliknya, gitu ya. Karena itu kalau Anda lihat seperti perusahaan McDonald, perusahaan apa dan sebagainya, itu sekarang pemiliknya itu bukan pemiliknya, pendiri McDonald sekarang itu bukan pemiliknya. Kenapa? Karena sahamnya saham pemiliknya itu sudah di bawah 50%, gitu ya. Sedangkan 50% lebih itu dikuasai oleh pihak yang lain, gitu ya. Silakan dilihat sendiri nanti di laporan keuangan McDonald, gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya tidak boleh nyebut merek, gitu ya. Oke, baik, sekarang kita lihat. Nah, jadi ini nanti konsolidasi kalau misalkan lebih dari 50%, ya. Itu jadi metode akuntansi yang dipakai di dalam pengukuran dan penyajian dari investasi di saham itu sangat tergantung pada jumlah kepemilikan sahamnya. Jadi kalau di bawah 20%, ya seperti saya misalkan beli saham biasa, gitu ya, di perusahaan itu, maka saya tidak memiliki kontrol. Artinya itu nanti pakai metodenya metode biaya, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada perusahaan mengambil atau membeli atau melakukan investasi dalam bentuk saham di kepemilikan dari perusahaan tertentu antara 20% sampai 50%, maka itu artinya memiliki signifikansi pengaruh atau pengaruh yang signifikan, gitu ya. Nah, itu makanya menggunakan ekuitas, ya, metode ekuitas. Tapi kalau misalkan perusahaan tadi itu memiliki saham lebih dari 50%, maka otomatis dia itu sebagai pengendali, dalam artian di sini dia sebagai pemilik yang penuh, gitu ya. Itu maka nanti menggunakan konsolidasi. Konsolidasi itu antara hubungan perusahaan anak dengan perusahaan induk. Nah, itu ya. Jadi kalau hasil dari sebuah perusahaan misalkan membeli saham lebih dari 50% dari sebuah perusahaan, maka perusahaan yang dibeli sahamnya itu menjadi perusahaan anaknya, sedangkan perusahaan yang membeli itu menjadi perusahaan induknya, gitu ya. Oke, kita lihat
satu-satu sekarang. Bagaimana kalau misalkan kepemilikan sahamnya, pembelian kepemilikan saham itu hanya 20% saja, kurang dari 20%, maka menggunakan metode biaya. Di dalam metode biaya ini, maka ada di dalam metode pembelian ini ya sama seperti sebenarnya ketika kita membahas tentang perseroan gitu ya. Maka ada tanggal pembelian, ada proses pembelian saham, ada penerimaan dividen, ada penjualan saham. Sekarang kita lihat pada saat pembelian saham ya, kalau menggunakan metode biaya ini maka diakui sebagai investasi ya. Pembelian saham itu diakui sebagai investasi dan diukur sebesar biaya perolehannya. Ya, apa yang maksud dengan biaya perolehannya? Yaitu harga saham ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan ya untuk mendapatkan saham tadi. Jadi kalau misalkan harga sahamnya 200 juta, kemudian biaya brokernya itu 10 juta, 1 juta, maka biaya perolehannya itu adalah 10 juta, jadi harga 20 juta misalkan harganya 20 juta, kemudian biaya brokernya 1 juta, maka yang di biaya perolehannya adalah 21 juta gitu ya. Itu maksudnya begitu ya. Jadi itu yang pertama kalau kita membeli saham. Kemudian pada saat penerimaan dividen. Nah, pada saat penerimaan dividen ketika ini menggunakan metode biaya, maka dividen kas yang diterima itu diakui sebagai pendapatan lain-lain ya. Diakui sebagai pendapatan lain-lain gitu ya. Bagaimana kalau penjualan? Ya, kalau misalkan si investor ini menjual sahamnya kepada investor yang lainnya, maka pada saat investor ini menjual sahamnya kepada investor yang lain, maka nanti diukur sebesar nilai wajar, ya, sebesar nilai wajarnya. Nah, karena ada selisih antara nilai wajar dengan nilai perolehan tadi, maka itu nanti akan diakui sebagai keuntungan dan kerugian tadi, gitu ya. Oke, misalkan ini, ya, misalkan tanggal 1 Mei, BAT Company, perusahaan BAT ini membeli 2.000 lembar saham, ya, 2.000 lembar saham perusahaan Lisa Company, ya, di pasar modal dengan harga 49,90 dolar per lembar sahamnya. Kemudian biaya brokernya itu 200 dolar ya. Maka yang dimaksud dengan biaya perolehannya apa? Biaya perolehannya itu adalah 49 ya, 49,90 ini dikalikan dengan 2.000 lembar saham ditambah dengan biaya brokernya. Karena itu Anda lihat di sini jurnalnya adalah investasi saham ya, investasi saham pada Lisa Company ini itu diakui sebesar 100 dolar ya, 100 dolar. Kemudian cashnya itu adalah 100 dolar. Yaitu dari mana? Dari 2.000 100 dolar ini dari mana? Dari 2.000 lembar saham ini dikalikan dengan harga pelembarnya ditambah dengan biayanya tadi. Itu totalnya ada 1.000. Itu maksud dengan biaya perolehan. Jadi biaya perolehan itu bukan harga perolehan ya, tapi biaya perolehan. Karena berbeda. Kalau yang namanya harga perolehan itu adalah 2.000 lembar saham ini ditambah dikalikan dengan 49,90 itu namanya harga perolehan ya. Tapi kalau nilai perolehan itu adalah tadi 2.000 lembar saham tadi dikalikan dengan harga per lembar sahamnya 49,90 ditambah dengan 200 dolar untuk biaya brokernya. Itu namanya nilai perolehannya, gitu ya. Biaya perolehannya, gitu ya. Maka dicatat sebagai sebesar apa? Biaya perolehan. Ingat ya, dicatat sebagai biaya perolehan, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau menerima dividen? Nah, misalkan tanggal 31 Juli PT BART ini menerima dividen sebesar 0,4 dolar per lembarnya, gitu ya, dari perusahaan Lisa, gitu ya. Maka apa? Itu akan diakui sebagai pendapatan lain-lain, gitu ya. Maka di sini kasnya sebesar sesuai dengan nilainya, yaitu dari 2.000 lembar saham tadi dikalikan 0,40 per lembar sahamnya dividennya tadi, yaitu 800. Kemudian dia mengakui dividen, pendapatan dividen. Ya, pendapatan dividen ini nanti dimasuk dalam laporan laba ruginya perusahaan BART itu sebagai pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan dividen sebesar 800, gitu ya. Oke, itu untuk pendapatan untuk penerimaan dividen. Bagaimana kalau misalkan penjualan atas saham ini ya. Nah, penjualan atas saham ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal. Ketika penjualan, maka dijual sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasarnya. Selisih antara nilai wajar dengan nilai perolehan itu nanti akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian, gitu ya.
Nah, kita lihat di sini PT BART ini menjual 1.500. Dia membeli 2.000 kemudian dijual 1.500 gitu ya. 1.500 dijual dengan harga 54,5 dolar gitu ya per lembarnya gitu ya. Kemudian dikurangi dengan komisinya. Komisinya 160 gitu ya, komisi brokernya. Nah, di sini berarti apa? Berarti dia akan menerima uang kas berapa? Yaitu 1.500 lembar saham ya, dikalikan dengan per lembarnya 54,50 dikurangi dengan komisinya. Itu adalah pendapatan yang kas yang diterima gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini kas yang diterima itu adalah 81.590. Dapat dari mana? Yaitu 1.500 lembar saham dikalikan dengan harga per sahamnya, harga pasar per sahamnya ya, harga pasar per sahamnya. Kemudian dikurangi dengan komisinya yaitu 81.590. Itu adalah nilai perolehan ya. Nilai hasil penjualan ya, nilai hasil penjualannya. Kemudian di sini karena tadi nilai wajarnya nilai perolehannya 81.590. Kemudian ada suara-suara mengganggu. Kemudian di sini ada nilai bukunya tadi. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya tadi kalau kita lihat di sini kan menerima pembeliannya, kita lihat di sini pembeliannya itu adalah sebesar 4.990 kan gitu ya. Nah, kemudian dijual 4.990 1.500 tadi ya, 1.500 ini yang 75 ini ya. Kita lihat di situ adalah 1.000 lembar saham dibagi dengan 100 lembar saham ya, 100 lembar saham kan nilai perolehannya tadi ini kan 100 kan ya, nilai perolehannya adalah 100 ya, nilai perolehannya adalah 100.000 US dollar, kemudian dibeli sebesar berapa? Dibelinya adalah sebesar 1.500 ya, dijual 1.500 ya, dijual 1.500. Makanya kemudian di sini pada saat penjualan itu di sini dikatakan 75.000 ya, 75.000-nya itu ya. Jadi dari 100 nilai perolehannya ya 100 dolar, 100.000 dolar dibagi dengan 2.000 lembar saham, yaitu itu nilai per lembar sahamnya dari harga perolehannya gitu ya. Kemudian dikalikan dengan 1.500 ya. Ini adalah 75.000. Jadi maksudnya 1.000 dolar dibagi dengan 2.000 itu 1.000 tadi kan nilai perolehannya. Nilai perolehannya 1.000 ya. Pada awalnya kalau kita lihat di sini ya, pada awalnya adalah nilai sahamnya, nilai per lembar sahamnya adalah 49,90 gitu ya. Tetapi karena ini nilai perolehannya menjadi 100, kalau ini kan dikurang sebelum ditambahkan dengan biaya sebelum ditambahkan dengan biaya komisi. Setelah tambah biaya komisi, maka nilai perolehannya menjadi 100. Maka di sini 100 ini nanti akan menjadi nilai per lembar sahamnya. Nilai per lembar sahamnya itu akan tidak menjadi 49.590 lagi, menjadi berubah. Jadi 100 ini dibagi dengan 2.000 itu akan menjadi per lembar sahamnya, gitu ya. Nah, tadi dia menjual 1.500 kan, ya, dia menjual 1.500. Ya, maka di sini untuk mendapatkan nilai saham baru ya, nilai per lembar saham baru dari nilai perolehan tadi dikalikan 1.500 yaitu 75.000. Maka di sini karena nilai bukunya 75.000, kemudian dia mendapatkan pemasukan 81.590, maka dia akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan saham tadi yaitu sebesar 6.590 gitu ya. Itu untuk penjualannya gitu ya. Nah, ini nanti penjualannya tadi itu akan diakui ya, penjualan tadi ya itu akan diakui sebagai pendapatan lain-lain ya, diakui sebagai pendapatan lain-lain dari perusahaan tadi di laporan laba ruginya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalkan ini adalah untuk akuntansi untuk metode ekuitas ya. Metode ekuitas itu 20% sampai 50% ya. Nah, di sini sama juga ya, ada pembelian saham, ada pencatatan atas laba investasi, ada penerima dividen, ada penjualan saham. Kalau Anda lihat di sini, bedanya dengan yang beli sahamnya hanya 20%, ya, yang hanya di bawah 20%,
itu hanya kalau 20% itu hanya ada pembelian saham ya, sama penerimaan dividen ada penjualan saham. Maka karena apa? Karena dia tidak memiliki kontrol ya, tidak ada kontrol, tidak ada pengaruh gitu ya. Maka kalau yang 20% sampai 50% ini ada pengaruh signifikan. Karena ada pengaruh signifikan, maka di sini ada ditambahkan apa? Pencatatan atas laba investasi, gitu ya. Selain dengan penerimaan dividen, gitu ya. Kenapa kok ada pencatatan atas laba investasi? Karena ada pengaruh tadi, ada pengaruh yang signifikan, gitu ya. Ada pengaruh signifikan, maka dia punya hak atas laba, ya tidak hanya dividennya, tapi juga dia punya laba. Maka kalau kita lihat di sini, kalau pembelian saham sama ya, sama dengan metode dengan metode biaya tadi, yaitu saham diakui sebagai investasi dan diukur berdasarkan biaya perolehannya, ya, yaitu harga wajar tambah biaya transaksinya. Kemudian, nah ini yang pencatatan atas laba. Kalau misalkan investasi itu mendapatkan laba, maka investor akan mengakui sebagai pengakuan peningkatan akun investasi tadi ya. Tapi kalau terjadi kerugian, maka itu akan mengurangi akun investasinya. Jadi kalau ada laba, maka dengan metode ekuitas ini itu si investor itu akan mencatat penambahan investasinya gitu ya. Oke, jadi itu menambah ya, akan menambah investasinya. Nah, kalau terjadi penerimaan dividen, ya kalau penerimaan dividen di sini dividen yang diterima itu akan sebagai pengurang akun investasi pada investasi. Ya, ini beda dengan metode ekuitas. Kalau metode ekuitas itu diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau di sini penerima dividen itu sebagai pengurang akun investasi malahan, gitu ya. Jadi investasinya berkurang. Tapi kalau metode cost, metode biaya tadi itu penerimaan dividen itu tidak mempengaruhi akun investasi. Ya, karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tapi kalau dengan metode ekuitas ini karena memiliki pengaruh yang signifikan, maka pemberian dividen itu akan mengurangi akun investasinya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan penjualannya? Kalau penjualan saham ini sama ya, sama dengan metode biaya tadi. Jadi penjualan saham diukur berdasarkan nilai pasarnya, kemudian selisih antara harga pasar dengan nilai buku investasi itu diakui sebagai keuntungan dan kerugian. Ini mirip ya. Yang membedakan di sini jadi kalau dibandingkan dengan metode biaya, kalau metode biaya antara metode biaya dengan metode ekuitas itu adalah terletak perbedaannya di pencatatan akuntansi atas dividen sama akuntansi atas laba yang dihasilkan oleh investasi gitu ya. Sedangkan untuk pembelian saham dan penjualan saham itu sama metodenya. Coba kita lihat sekarang ya. Di sini perusahaan Simpson membeli 40% ya, 40% dari saham kepemilikan Flender Corporation gitu ya. Pada 2 Januari 2015 ya. Dengan harga 350 gitu ya. Jadi 40%. Kalau 40% berarti dia menggunakan metode ekuitas gitu ya. Oke, kita lihat di sini sebagaimana saya sampaikan tadi, pada saat awal pembelian saham itu adalah nilai wajar ya, nilai wajar ditambah dengan biaya. Ini biayanya tidak ada ya. Asumsinya ini 350 ya, 350 total gitu ya. Maka dia akan mengakui investasi pada Flender Corporation Stock itu adalah 350. Kemudian dia mengeluarkan kas sebesar 350 gitu ya. Ini sesuai dengan harga perolehannya. Oke, sama, tidak ada perbedaan dengan metode biaya gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan ternyata investasi itu melaporkan ada laba gitu ya. Maka di sini perusahaan Flender sebagai investasi itu mengakui adanya laba sebesar 105.000 dolar, maka nanti di sini perusahaan investor itu akan mengakui adanya penambahan akun investasinya ya. Akun investasi bertambah sebesar berapa? Sebesar 40% dari labanya tadi gitu ya. Maka Anda lihat di sini pada tanggal 31 Desember ini perusahaan investor itu akan mengakui adanya investasi menambah ya akun investasinya sebesar 42 itu adalah 105 US dollar dikalikan 40%. 40% ini adalah kepemilikannya dari 40% ya. 105 itu adalah labanya yang dihasilkan oleh investasi gitu ya. Maka dia akan mengakui investasi 45 kemudian mengakui adanya pendapatan dari Flender Corporation. Jadi karena dia memiliki pengaruh yang signifikan tadi, maka laba itu diakui bagian dari investor, gitu ya. Selain mendapatkan dividen, jadi dia harus mengakui adanya pendapatan investasinya itu. Nah, nanti itu akan menambah akun investasinya, gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti di laba yang diperoleh tadi dari investasi tadi diakui sebagai
pendapatan lain-lain ya di laporan laba rugi investor gitu ya. Oke, bagaimana dengan pencatatan dividennya? Pada saat pencatatan dividennya ini misalkan dividennya dibayarkan 45.000 US dollar ya. Maka si investor tadi karena memiliki pengaruh 40% ya, 40%, maka dia akan mencatat pendapatan ya, atau mencatat kas ya, penerimaan kas dari dividennya tadi 40% kali 45.000 yaitu 18.000 ya. 18.000 diterima secara cash ya. Nah, di sini saya katakan tadi kalau dividen itu akan mengurangi investasi gitu ya. Maka itu akan dicatat mengurangi investasi sebesar 18.000 ya. Nah, jadi ingat ya. Jadi pada saat pada saat mengakui pendapatan atau mengakui laba dari investe, maka itu akan menambah akun investasi. Tapi pada saat ada pembagian dividen, maka itu akan mengurangi akun investasi, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan itu kita lihat di sini berapa nilai bukunya, berapa nilai buku dari investasi perusahaan ini, ya. Tadi pertama perusahaan Flender ini itu membeli 350 ya untuk 40% kepemilikan sahamnya. 40% kepemilikan sahamnya pada tanggal 2 Januari gitu ya. Kemudian ditambah dengan pendapatan dari laba ya. Laba penyertaan laba tadi 40% ya. Itu 42 gitu ya. Kemudian apa dikurangi dengan pemberian dividen tadi sebesar 18.000. Maka inilah yang dimaksud dengan nilai buku ya, nilai buku dari investasi. Nilai buku dari investasinya ini sebesar 374 nilai bukunya, gitu ya. Nilai bukunya. Jadi ada penambahan sebesar 24.000 dolar. Itu dari 350.000 menjadi 374 dolar, gitu ya. Itu adalah penambahannya. Artinya hasil investasinya, hasil investasi hasil investasi di Flender Corporation ini itu meningkat dari 350 menjadi 374 dolar gitu ya. Itu menjadi penambahan 24.000 dolar gitu ya. Oke, kalau misalkan itu dijual gitu ya. Misalkan saham kepemilikannya dijual gitu ya. Dijual dengan harga 400.000 ya, dijual dengan harga 400.000 gitu ya. Maka tadi kan nilai bukunya 374 nih ya. Kemudian dia jual dengan 400.000, maka otomatis dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan sahamnya tadi, saham kepemilikannya tadi, sebesar 26.000. Maka jurnalnya apa? Dia akan mencatat kasnya adalah 400.000, kemudian ini investasinya pada Flender itu 374 dikurangi, gitu ya, di kredit, kemudian akan mengakui adanya keuntungan penjualan tadi. Dari mana? Yaitu dari selisih tadi antara nilai buku dengan nilai wajar dari saham yang dijual tadi, gitu ya. Oke, itu kalau 20% sampai 50%. Bagaimana kalau lebih dari 50% ya? Kalau lebih dari 50%, maka itulah disebut dengan perusahaan pengendali ya, kontrol ya, atau dalam ini adalah menjadi konsolidasi ya. Metodenya metode konsolidasi. Nah, karena ini pengantar akuntansi, maka tidak kita bahas secara detail tentang metode konsolidasi. Jadi yang perlu Anda kuasai di sini adalah hanya metode biaya sama metode ekuitas, gitu ya. Kenapa? Karena pembahasannya cukup panjang. Karena ini nanti kalau pelajaran di akuntansi keuangan lanjutan, gitu ya, itu antara perusahaan anak dengan perusahaan induk, gitu ya. Jadi kalau sudah lebih dari 50% itu hubungannya adalah hubungan antara perusahaan anak dengan perusahaan induk. Jadi harus dilakukan konsolidasi, itu yang disebut dengan kombinasi bisnis atau penggabungan bisnis, gitu ya. Nah, itu yang itu nanti akan dilakukan konsolidasi, dilakukan laporan konsolidasi antara laporan keuangan perusahaan induk dengan laporan perusahaan anak, gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail lagi di mata kuliah yang lainnya, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk topik kita kali ini tentang akuntansi investasi di surat utang sama surat berharga dalam bentuk ekuitas ya. Selamat belajar, semoga Anda bisa menguasai materi dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.